Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi perbaikan kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja merupakan salah satu konsep utama dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan sejauh mana seseorang atau organisasi mencapai kerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa pengertian kinerja menurut para ahli. Yang pertama itu adalah Mangkunegara menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua ada Gibsonetal. Kinerja merupakan hasil dari fungsi pekerjaan seseorang yang dipengaruhi oleh kemampuan, pengalaman, dan keinginan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga ada Dessler 2000. Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dinilai berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan oleh organisasi. Yang keempat ada Bernardina Russell menjelaskan bahwa kinerja adalah pencapaian hasil kerja yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan oleh organisasi yang mencakup 6 kriteria, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kehadiran, efisiensi, dan efektivitas. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya yang dapat dinilai secara kuantitatif dan kualitatif, serta dipengaruhi oleh kemampuan individu dan faktor lingkungan kerja. Yang ke B, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja pegawai dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting bagi manajemen untuk menentukan strategi pengembangan yang tepat. Berikut adalah penjelasan rinci dan faktor-faktor untuk yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang menyebabkan seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks organisasi, motivasi mendorong karyawan untuk memberikan performa terbaik. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka. Sebaliknya, motivasi rendah dalam menyebabkan absensi tinggi, turnover, dan penurunan produktivitas. Dan yang kedua ada kompetensi. Kompetensi merujuk pada kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. Kompetensi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada skill dan kedua ada soft skill. Dan yang ketiga ada lingkungan pekerjaan. Lingkungan kerja yang kondusif mencakup aspek fisik atau kebersihan, pencahayaan, suhu ruangan, dan keamanan. Yang keempat ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan seorang atasan sangat mempengaruhi terhadap perilaku dan kinerja bawahan. Gaya kepemimpinan transformasional yang mendorong karyawan untuk tumbuh, memberi inspirasi dan kepercayaan, tanggung jawab, terbukti lebih efektif dan meningkatkan kinerja dibanding gaya otoriter. Dan yang kelima ada sistem penghargaan dan sanksi. Penjelasannya yaitu sistem penghargaan atau reward dan sanksi yang adil dan transparan memotivasi karyawan untuk bekerja secara maksimal. Penghargaan dapat dibagi berupa insentif finansial atau bonus tunjangan maupun non-finansial, penghargaan atau promosi. Sedangkan sanksi diperlukan untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab kerja. Dan yang keenam itu ada teknologi dan infrastruktur.
Penjelasannya di sini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat mempengaruhi cara kerja organisasi. Teknologi yang memadai seperti perangkat komputer, jaringan internet cepat, dan sistem informasi manajemen membantu meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisien kerja. Selanjutnya, strategi dan metode perbaikan kinerja. Untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, diperlukan strategi dan metode yang tepat dalam meningkatkan serta memperbaikan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendorong karyawan untuk mencapai potensi terbaiknya. Yang pertama yaitu pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan adalah proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna melaksanakan tugas secara lebih efektif. Sementara itu, pengembangan SDM berorientasi jangka panjang untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Tujuan utama pelatihan dan pengembangan antara lain yang pertama, meningkatkan kompetensi teknis maupun manajerial. Yang kedua, mengurangi kesalahan kerja dan meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan untuk promosi atau perubahan struktur organisasi. Pelatihan dapat dilakukan melalui metode on-the-job training, magang, demonstrasi, rotasi kerja, dan off-the-job training, seminar, workshop, kursus eksternal. Yang kedua, pemberian insentif dan penghargaan. Insentif adalah bentuk kompensasi tambahan sebagai penghargaan atas pencapaian tertentu, baik dalam bentuk uang, hadiah, maupun pengakuan non-finansial. Tujuan pemberian insentif adalah meningkatkan motivasi kerja dan mendorong pencapaian kinerja yang lebih tinggi. Jenis-jenis insentif ada dua, yaitu yang pertama, finansial, bonus, komisi, tunjangan kerja. Yang kedua, non-finansial, piagam, apresiasi publik, fasilitas kerja yang lebih baik. Sistem penghargaan yang adil dan transparan mendorong persaingan sehat dan loyalitas karyawan. Yang ketiga yaitu coaching dan mentoring. Coaching adalah proses yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengembangkan kemampuan spesifik dalam pekerjaan. Mentoring lebih bersifat jangka panjang di mana seseorang mentor, biasanya senior, membimbing individu secara menyeluruh tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga perkembangan karir. Manfaat coaching dan mentoring: yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Yang kedua, menumbuhkan hubungan kerja yang lebih baik antara pimpinan dan staf. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan secara personal. Program coaching yang efektif mendorong karyawan untuk menemukan solusi terdiri dengan dukungan dan arahan minimal dari mentor. Yang keempat, rotasi dan promosi jabatan. Rotasi jabatan adalah proses pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lain dalam struktur organisasi, biasanya untuk memperluas wawasan dan pengalaman kerja. Sementara promosi merupakan kenaikan jabatan yang diiringi peningkatan tanggung jawab dan biasanya kompensasi. Manfaat strategi ini yang pertama ada menghindari kejenuhan dan rutinitas kerja. Yang kedua, mengembangkan fleksibilitas dan kemampuan multitasking. Yang ketiga, mempersiapkan karyawan untuk peran kepemimpinan. Rotasi dan promosi yang berbasis kinerja akan mendorong kompetisi sehat di kalangan karyawan. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik berskala. Evaluasi kerja merupakan proses menilai hasil kerja karyawan secara sistematis berdasarkan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui dan kelemahan pelaksanaan tugas serta sebagai dasar pengambilan keputusan terkait penghargaan, pelatihan, dan perbaikan. Langkah-langkah penting dalam evaluasi kinerja:
Yang pertama yaitu penetapan tujuan indikator KPI. Yang B, penilaian oleh atasan langsung dan atau rekan kerja. Yang ketiga, penyampaian umpan balik secara objektif dan konstruktif. Umpan balik berskala membantu karyawan memahami ekspektasi dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Untuk selanjutnya, pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi kinerja yang baik tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses kerja, perilaku, serta potensi individu dalam jangka panjang. Tujuan utama dari pengukuran dan evaluasi kinerja antara lain, yang pertama mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang kedua, memberikan umpan balik konstruktif. Yang ketiga, menyusun strategi pengembangan karir. Yang keempat, menentukan keputusan promosi, mutasi, pelatihan, dan penghargaan, mendorong peningkatan produktivitas kerja. Untuk poin materinya yaitu yang pertama, Key Performance Indicator atau KPI. Key Performance Indicator KPI adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi karyawan dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. KPI dirancang fokus pada hasil yang paling penting dan relevan dengan keberhasilan organisasi. Untuk karakteristik KPI yang baik, yang pertama spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga achievable. Yang keempat, relevansi, dan yang kelima, time bound. Untuk poin materi yang kedua yaitu Balance Course atau BSC. Balance Course adalah kerangka kerja strategis yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton 1996 yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara komprehensif dan dari 4 perspektif utama. Untuk perspektifnya, yang pertama yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk keunggulan BSC yaitu menyelaraskan strategi dengan tindakan operasional, memberikan gambaran holistik terhadap kinerja organisasi, meningkatkan komunikasi antar bagian dalam organisasi. Untuk poin materi ketiga yaitu 360 degree feedback. 360 degree feedback adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan berbagai sumber informasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku dan kinerja seorang di tempat kerja. Informasi biasanya dikumpulkan dari atasan langsung, rekan sejawat, bawahan, klien, dan penilaian diri sendiri. Untuk manfaat metode ini memberikan perspektif yang lebih objektif dan menyeluruh, meningkatkan kesadaran diri, self-awareness. Yang ketiga, mendorong komunikasi terbuka dan pengembangan pribadi, cocok untuk menilai kompetensi kepemimpinan, perilaku kerja, dan budaya organisasi. Tantangan dalam 360 degree feedback itu yang pertama, potensi bisa dari penilaian. Yang kedua, ketidakpastian budaya organisasi untuk menerima kritik terbuka. Yang ketiga, memerlukan pelatihan bagi pemberi umpan balik agar hasilnya valid. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang disampaikan, perbaikan kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang kompetitif. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan sistem penghargaan. Strategi peningkatan kinerja mencakup pelatihan, pemberian insentif, rotasi jabatan, dan evaluasi rutin. Melalui pengukuran kinerja yang tepat dan implementasi kebijakan perbaikan yang konsisten, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional dan mencapai tujuan strategisnya. Dan saran dari kelompok kami, organisasi perlu melakukan evaluasi kinerja secara periodik untuk mendeteksi masalah sedini mungkin. Kepemimpinan perlu membangun komunikasi terbuka dan transparan dengan karyawan untuk menciptakan budaya kerja yang positif. Perlunya diadakan pelatihan berkelanjutan yang relevan dengan perkembangan industri. Sistem penghargaan harus dikaitkan langsung dengan hasil kinerja agar motivasi seluruh elemen organisasi.
gunakan teknologi digital untuk mendukung sistem pemantauan dan pelaporan kinerja yang efisien. Baik itu materi yang kami dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.